Bab 3621-3620, aku tak terkalahkan. Karena itu, kalian semua akan mati. Bas, bas, bas. Sebuah ruang meliputi area seluas 2 miliar kilometer di sekitar Sungai Surgawi. Seluruh istana naga benar-benar terkepung. Bahkan Raja Monster Taisui, Frost Utara, Sarjana Tua, dan Roh Tulang Merah, yang bertarung di samping, berhenti sejenak dan melihat ke arah mereka. Seluruh istana naga telah disegel di dalamnya. Hahaha, Raja Naga dari Istana Naga, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Dengan 3 penguasa zona tak terkalahkan di sini, bersiaplah untuk mati. Raja Naga dari Istana Naga, aku ingin kamu melihat murid-muridmu terbunuh dan para ahli dari Istana Nagamu mati. Ketika harta tertinggi bawaan tipe segel benar-benar menyelimuti Istana Naga, suara-suara bersemangat datang dari mulut Raja Naga Suci dan yang lainnya. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Sejak klan Naga Suci bersiap untuk berurusan dengan Istana Naga, mereka sangat menderita. Para ahli dari klan Naga Suci dibunuh satu persatu oleh Istana Naga. Dan terlebih lagi untuk klan raksasa cahaya klan Dewa Mu dan yang lainnya. Awalnya, 6 klan besar membantu klan Naga Suci, tetapi klan binatang iblis tumbuhan langit langsung dihancurkan oleh Istana Naga. 5 klan besar lainnya, murid elit dari klan Dewa Mu, semuanya dihancurkan dan dibunuh. Raksasa cahaya dan ras bak suara ringan bahkan lebih menyedihkan. Hanya beberapa ahli yang tersisa. Itu sangat tragis. Sekarang, saatnya bagi mereka untuk membalas dendam. HMPH, kamu pikir kamu bisa menghancurkan Istana Naga kita? Para ahli dari Istana Naga menatap mereka, mata mereka dipenuhi dengan rasa dingin. Kami cukup. Magus Menara Hitam melirik para ahli Istana Naga, wajahnya penuh ejekan. Raja Iblis Air hebat, cendekiawan tua, singkirkan mereka secepat mungkin. Jangan biarkan sesuatu terjadi pada mereka. Dia memandang Raja Iblis Air besar dan sarjana tua di sampingnya dan berkata dengan tenang. T.S. Kates, aku tidak menginginkan Raja Naga itu. Aku lebih suka naga surgawi beku, naga surgawi yang bermutasi. Mata Raja Iblis Air yang hebat bersinar dengan kegembiraan saat dia menatap Frost Utara seperti seorang pemburu. Aku masih punya 4 menit. Kedua cendekiawan tua itu melayang di udara saat mereka berbicara. Baiklah, mari kita lakukan. Penyihir dari Menara Hitam berkata dengan dingin sambil mengunci pandangannya pada Wang Xian. Ayo, 1v1. Biarkan aku melihat kekuatan Raja Naga sepertimu. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Ketika Wang Xian melihat ekspresi percaya diri para penyihir dari Menara Hitam, dia tidak bisa menahan tawa. Sayap suci yang baru jadi muncul tepat di belakangnya. Di pakaiannya, 2 naga dewa terang dan gelap, yang tampak seperti lukisan tinta, muncul perlahan. Hari ini, saya di sini untuk mengalami monster tua dari zona tak terkalahkan. Omong-omong, saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyebut diri Anda tak terkalahkan. Wang Xian tersenyum saat dia terbang perlahan ke langit. Tatapannya perlahan berubah menyeramkan. Wilayah yang tak terkalahkan hanyalah sebuah nama untuk sebuah domain. Tidak ada yang berani mengaku tak terkalahkan, dan tidak ada yang tak terkalahkan. Aku juga tidak bisa terkalahkan. Namun, membunuhmu sudah cukup. Penyihir dari Menara Hitam berkata dengan lemah. Hehe, terus terang, kalian semua hanyalah sekelompok sampah yang tidak bisa menerobos untuk waktu yang lama. Secara alami, Anda tidak berani mengklaim tidak terkalahkan karena Anda banyak sampah tidak cukup berkualitas. Wang Xian mengepakkan sayapnya sedikit. Namun, kalian sekelompok sampah tidak berani, tapi aku berani. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, sosoknya menyerang ke arah Magus Menara Hitam dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatannya sangat menakutkan. Wang Xian terbang mendekat, tetapi dia tidak mengungkapkan pabrik penggilingan 5 elemen atau peri yang menyertainya. Demikian pula, dia bahkan tidak mengungkapkan avatar Nether Spirit miliknya. Begitu saja, dia menyerang Wang Xian dengan kecepatan Master Alam Semesta level 1. Arogan. Sedikit kemarahan melintas di mata penyihir Menara Hitam ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menggerakkan telapak tangannya dan 5 jari hitam muncul dari udara tipis di sekitar Wang Xian dan menyerangnya. Sungguh kecepatan yang cepat untuk mengatur formasi. Itu hampir selesai dalam sekejap. Ketika formasi surga melihat Black Tower Magus bergerak, ekspresi serius muncul di wajahnya.
Magus menara hitam ini memiliki dampak besar pada formasi surga dan magus naga. Hehe, bersiaplah untuk menuai hasilnya. Taichi Dragon di Raja Naga kita telah membuat terobosan. Mereka di sini untuk mengirimkan sumber daya. Formasi surga, Anda dan beberapa magi naga harus bergegas dan mengatur formasi. Jangan biarkan mereka kabur nanti. King Aquatoch berkata pada formasi langit dengan senyuman di wajahnya. Tatapannya tidak tertuju pada Wang Xian dan yang lainnya. Sebaliknya, itu mendarat di tubuh Raja Iblis Tai Sui. Jika aku memakan orang ini, aku seharusnya bisa pulih sepenuhnya. Energi dalam tubuh orang ini begitu padat. Dia telah mengumpulkan begitu banyak energi, namun dia masih belum berhasil menembusnya. Sungguh sia-sia, sungguh sia-sia. Dia bergumam saat matanya dipenuhi dengan aura yang berapi-api. Ya, dia sudah mulai mempertimbangkan apakah dia harus melahap Raja Iblis Air. Itu karena Raja Sentuhan Air tahu betapa menakutkannya Wang Xian. Sekelompok orang ini hanyalah sebuah hidangan. Di sekitar mereka, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya juga tersenyum. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajah mereka. Oh, orang-orang dari Istana Naga itu sebenarnya sangat tenang. Pemimpin klan, haruskah kita bergerak sekarang? Tidak dibutuhkan. Selama 3 penguasa dari wilayah tak terkalahkan membunuh Raja Naga dan yang lainnya, para ahli lainnya dari Istana Naga tidak akan dapat mencapai apapun. Raja Naga Suci dan yang lainnya melihat bahwa penyihir menara hitam akan bertabrakan dengan Raja Naga dan berbicara. Mereka tidak terburu-buru untuk bergerak. Kemenangan dan kekalahan krusial hari ini masih berada di tangan ketiga ahli dari wilayah tak terkalahkan. Ledakan. Pada saat ini, 5 jari raksasa penyihir menara hitam menyerang Wang Xian. Kekuatan mengerikan dari serangannya tidak lebih lemah dari Raja Iblis Tais Hui dan Cendekiawan Tua. 5 jari itu menghantam Wang Xian dengan keras. Hah! Namun, ketika 5 jari mendarat di Wang Xian, penyihir menara hitam tidak melihat adanya perlawanan. Serangan itu mendarat langsung di tubuhnya. Namun, pada saat ini, Magus Menara Hitam merasakan energi mengerikan yang menyerangnya. Energi ini membuatnya merasa seolah-olah serangannya mendarat di tubuhnya. Pada saat ini, dia tertangkap basah dan memuntahkan seteguk darah. Itu dia, sampah adalah sampah. Pada saat ini, suara menghina terdengar. Dia melihat Raja Naga dari Istana Naga melewati serangannya dengan mudah dan tiba pada jarak 10.000 meter di depannya dengan cepat. Jarak ini sudah sangat dekat. Jika ini masalahnya, mati. Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba berakselerasi. Dalam sekejap, dia hanya berjarak beberapa meter dari Black Tower Magus. Ekspresi Black Tower Magus sedikit berubah. Di bawah seragam magusnya yang hitam pekat, banyak tangan tiba-tiba muncul. Masing-masing tangan tampak sangat menakutkan dan ganas saat mereka meraih tubuh Wang Xian. Kamu mencari kematian. Matanya dipenuhi dengan kedengkian dan ekspresinya tidak lagi setenang sebelumnya. Kekuatan Wang Xian benar-benar melebihi harapannya. Namun, sebagai monster tua yang telah hidup sangat lama, penyihir menara hitam bukan lagi penyihir biasa. Penyihir biasa bagus dalam formasi, modifikasi tubuh, atau sesuatu yang aneh. Adapun dia, karena sejarahnya yang panjang, dia tidak memiliki kekurangan. Dia bagus dalam segala hal. Bab 3622-3621, aku tak terkalahkan, jadi kalian semua mati. Turun. Cakar ganas dan menakutkan terbang keluar dari dadanya. Tubuhnya telah mengalami transformasi yang mengerikan. Cakar ini adalah cakar setan. Cakar iblis telah menyatu dengan cakar binatang luar angkasa dan ditransplantasikan ke tubuhnya, memiliki serangan yang menakutkan. Cakar yang menakutkan begitu dekat dengan Jian Yun sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia bahkan tidak mencoba untuk memblokirnya. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menghadapinya secara langsung. Disnaga Tai Chi di sekitar tubuhnya perlahan terwujud dan berputar. Magus Menara Hitam masih mampu menahan serangan ini secara langsung. Desis, desis, desis. Cakar ganas dan menakutkan yang padat membuat suara aneh. Inilah keanehan seorang magus. Bang, bang, bang. Namun, saat cakar mendarat di tubuh Wang Xian, dia merasakan kecepatannya sedikit melambat. Setelah itu, cakar-cakar yang padat itu tampaknya bertemu dengan teror yang hebat. Cakar hitam pekat itu sebenarnya mulai mengerut perlahan dan mulai patah. Ah!
Rasa sakit itu ditransmisikan ke Magus dari menara hitam. Dia tidak bisa menahan jeritan yang mengental darah. Serangannya masih belum mampu menembus pertahanan lempeng naga Taichi. Serangan balik dari lempeng naga Taichi ditujukan padanya. Pertahanan tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Wang Xian tersenyum saat melihat pemandangan ini. Kecuali ada 3-4 magi menara hitam yang menyerangnya pada saat yang sama, dia tidak akan mampu menembus pertahanan lempeng naga Taichi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya sendiri. Ini adalah aspek menakutkan dari Taichi Dragon Disk. Aku tak terkalahkan, jadi kamu harus mati. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan wajah penuh ejekan. Pada jarak seperti itu, dia langsung tiba di depan para penyihir menara hitam dan mengangkat tangan kanannya. Di lengan kanannya, naga cahaya surgawi dari cakram naga Taichi melilitnya dan meninju dia. Pukulan ini sebanding dengan kekuatan naga cahaya surgawi pada tahap pertama alam dominator semesta. Singkatnya, itu adalah kekuatan naga. Bang! Pada jarak sedekat itu, Magus Menara Hitam, yang sudah menderita serangan balik, tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Kepalanya meledak dan berubah menjadi makhluk aneh yang terlihat seperti serangga. Namun, serangan itu belum berakhir. Dampak kekuatan cahaya belum berakhir. Bak aneh ini mati seketika. Orang Majus Menara Hitam terbunuh seketika. Namun, Wang Xian masih bisa merasakan transfer energi. Ini adalah harta yang menyelamatkan jiwa. Dia hanya bisa membayangkannya. Untuk pembangkit tenaga listrik yang mengerikan dari zona tak terkalahkan, dia harus memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Raja Naga Suci, Patriark Klan Dewa Mu, dan orang-orang di belakangnya melihat pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Apa yang terjadi? Luar biasa. Seorang Magus Menara Hitam yang bisa mematahkan formasi Istana Naga dari kejauhan. Pakar tingkat atas dari wilayah yang tak terkalahkan. Dia dibunuh oleh Raja Naga. Satu gerakan, hanya satu gerakan. Dia terbang, dan dengan satu pukulan, dia mati. Di tengah, Magus Menara Hitam mencoba memblokir 2 kali, tetapi diabaikan oleh Raja Naga. Semua ini dilakukan dalam sekejap. Dan kemudian, Magus Menara Hitam yang percaya diri telah menghilang begitu saja. Hilang. Perbedaannya terlalu besar. Ini terlalu menakutkan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Raja Naga dari Istana Naga tidak sekuat ini. Ini. Raja Naga Suci dan yang lainnya berada di ambang kehancuran, merasa sedikit ketakutan. Ini tidak mungkin. Di samping itu, Raja Iblis Air dan Cendekiawan Tua masih harus melawan Tulang Merah Roh Beku Utara dan yang lainnya. Mereka masih ingin melihat kekuatan Raja Naga. Mereka tidak perlu melihat banyak untuk memahami situasinya. Tapi satu gerakan, dan Black Tower Magus langsung terbunuh. Magus Menara Hitam, bahkan jika Cendekiawan Tua dan Raja Iblis Air Besar tidak memanggilnya untuk waktu yang lama, mereka semua tahu bahwa ini pasti orang yang menakutkan. Jika dia telah membuat formasi sebelumnya, mereka pasti tidak akan cocok untuk Magus Menara Hitam, dan bahkan mungkin dibunuh olehnya. Namun, Magus Menara Hitam tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Raja Naga dari Istana Naga. Kehidupan pertama telah hilang, masih ada yang kedua. Namun, pada saat ini, suara Wang Xian terdengar. Tubuhnya bergerak. Tanpa ragu, dia terbang ke kanan. Kecepatannya masih sangat menakutkan. Di sana, sosok Black Tower Magus muncul dengan aneh. Auranya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak, bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Bagaimana pertahanan di tubuhmu bisa begitu kuat? Pada saat ini, ketika penyihir Menara Hitam melihat bahwa Wang Xian dapat menguncinya dalam sekejap, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia menatap Wang Xian dengan ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah ahli terkemuka di zona tak terkalahkan. Dia bahkan berani menyentuh penguasa alam semesta yang sebenarnya. Monster macam apa Raja Naga dari Istana Naga ini? Berapa banyak nyawa yang kamu miliki? Freewebnovel.com. Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan nada mengejek. Dia datang ke depan penyihir Menara Hitam. Pupil hijau dari penyihir Menara Hitam melebar perlahan. Seluruh mata aneh berwarna hijau itu hampir melesat keluar. Api kehidupan, padamkan. Kedua murid hijaunya benar-benar terbang keluar. Lampu hijau menyala dengan aneh. Ini adalah api karma kehidupan.
Mata Wang Xian berkedip sedikit saat dia melihat serangan yang dilepaskan oleh penyihir menara hitam menggunakan pengorbanan kedua matanya. Berdengung. Di depannya, dis naga Taiji sedang berputar. Naga cahaya surgawi dan naga gelap surgawi terjalin bersama. Aura berat dipancarkan dari dis naga Taiji. Dua serangan dari penyihir menara hitam mendarat di piringan naga Taiji. Api mekar dalam sekejap. Namun, lempengan naga Taiji mulai berputar. Cahaya dan kegelapan dengan cepat memadamkan api hijau. Api mulai mengecil dan mengecil. Ah! Pada saat ini, teriakan penyihir menara hitam terdengar. Serangan balasan dimulai. Seolah-olah dia telah menderita kutukan yang mengerikan. Tubuhnya mulai runtuh. Wang Xian menoleh dan tersenyum. Dia terbang langsung. Kali ini, itu pukulan ringan. Tinju pemusnahan. Kehidupan kedua magus menara hitam hilang dalam sekejap. Namun, Wang Xian mengangkat alisnya dan tampak terkejut. Dia masih memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Kamu benar-benar memiliki banyak kehidupan. Wang Xian melihat ke satu arah. Tubuhnya bergerak dan dia terus terbang. Ke arah itu, tubuh magus menara hitam memadat sekali lagi. Namun, kali ini, dia sudah kehilangan matanya. Raja Naga dari Istana Naga, kau membunuhku 2 kali. Aku akan mengutukmu. Aku akan mengutukmu dengan hidupku. Aku akan menukar hidupku dengan hidupmu. Anda dan saya akan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi dan terkubur bersama di bintang-bintang. Kutukan kembar, aku akan mati. Kamu akan mati. Saat magus menara hitam muncul, suaranya yang agak gila terdengar. Mantra kutukan adalah mantra kutukan yang lebih mahir dilakukan oleh magus menara hitam. Raja Naga telah membunuh 2 nyawanya dan dinodai oleh karma. Dia bisa mengutuk. Ini. Namun, Grand Aqua Demon King dan cendekiawan tua yang melihat pemandangan ini benar-benar terkejut. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Wang Xian. Demikian pula, mereka juga dikejutkan oleh kutukan penyihir menara hitam. Bab 3623-3622. Mungkinkah ada musuh yang tak terkalahkan di dunia ini? Bagaimana Raja Naga dari Istana Naga bisa begitu menakutkan? Ini. Raja Iblis Air tertinggi menyaksikan Raja Naga membunuh magi menara hitam semudah membunuh seekor anjing. Dia membuka mulutnya dengan tidak percaya. Penyihir menara hitam menggunakan kutukan terkuat mereka. Dikatakan bahwa magi menara hitam memiliki banyak harta yang menyelamatkan jiwa. Setelah mati, mereka bisa hidup kembali dan langsung mengutuk untuk membunuh bangsanya sendiri. Kali ini, magi menara hitam benar-benar menggunakan hidup mereka untuk mengutuk untuk membunuh Raja Naga. Apakah karena Raja Naga memberinya terlalu banyak tekanan? Ketika cendekiawan tua itu melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba menjadi gugup. Raja Naga ini terlalu menakutkan, magi menara hitam bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Membunuh dengan santai. Ini membuat mereka sangat gugup. Orang majus menara hitam dipukuli seperti ini, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan sekarang, dia bahkan menggunakan kutukan yang mengerikan. Jika Raja Naga itu tidak mati, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sarjana tua dan Raja Iblis Tai Sui menatapnya dengan panik. Adapun Saint Dragon King, pemimpin klan dari klan penggembala dewa, dan 70 atau lebih master level 3 alam semesta lainnya, mereka benar-benar tercengang saat ini. Wang Xian terbang menuju kehidupan ketiga penyihir menara hitam. Jumlah harta penyelamat yang dimiliki orang ini melebihi harapannya. Dan kutukannya ini sebenarnya datang dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ini menyebabkan matanya sedikit berkedip. Berdengung. Pada saat ini, lempeng naga Taichi sepertinya merasakan gelombang energi yang menyerang tubuh Wang Xian dan mulai beredar secara otomatis. Wang Xian melihatnya dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Ini membuatnya berpikir tentang kemampuan lempeng naga Taichi. Ruang Yin Yang. Terletak di ruang Yin Yang, Wang Xian sepertinya berada di ruang lain dan bisa mengabaikan kutukan itu. Tidak hanya dia bisa mengabaikan kutukan, tapi gerakan ini juga bisa menahan serangan yang mengerikan. Retak, retak, retak. Saat ruang Yin Yang diaktifkan, suara retakan bisa terdengar. Ini sedikit mengejutkan Wang Xian. Magus kutukan menara hitam sedikit menakutkan. Lempeng naga Taichi hampir tidak bisa menahannya. Untungnya, kutukan itu tidak bertahan lama dan ruang Yin Yang kembali stabil. Tidak, ini tidak mungkin. Di depannya,
Magus Menara Hitam melihat Wang Xian berdiri di sana dengan aman dan sehat. Dia berada di ambang kehancuran dan meraung tak percaya. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan hidup di tubuhnya sepertinya telah tersedot. Dia mati lagi. Wang Xian merasakan gelombang energi lain muncul di sebelah kanan. Kali ini, sangat dekat dengannya. Dia segera bergegas. Sebelum tubuhnya terbentuk sempurna, dia mencengkeram leher Wang Xian dan mengelilinginya dengan koil naga Tai Chi. Kamu masih memiliki banyak nyawa anjing. Saya ingin melihat berapa banyak nyawa yang masih Anda miliki. Saat dia berbicara, gelombang energi mengalir ke tubuh Magus Menara Hitam. Kali ini, bahkan sebelum dia sempat berbicara, dia dengan mudah dibunuh oleh Wang Xian. Tetap, dengan bantuan sayap suci tanpa prima, dia bisa merasakan bahwa Magus Menara Hitam telah dibangkitkan sekali lagi. Suara mendesing. Sayap suci tanpa prima dikepakkan dan dia terbang dengan kecepatan yang mengerikan menuju tempat lain di mana Magus Menara Hitam telah dibangkitkan. Tidak, 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 jangan bunuh aku. Magus Menara Hitam meraung putus asa. Bang! Namun, yang menyambutnya adalah tinju Wang Xian, yang membunuhnya dengan satu pukulan. Magus Menara Hitam ini sudah kehilangan keinginannya untuk bertarung. Setelah beberapa kematian berturut-turut, Wang Xian berhasil memblokir mantra terkuatnya. Dia sudah putus asa. Setelah kematian kelimanya, Wang Xian merasakan bahwa penyihir menara hitam itu benar-benar mati. 5 mayat tertinggal. Energi yang terkandung di masing-masing mayat ini lebih mengerikan daripada mayat penguasa alam semesta tingkat 3 biasa. Dengan kata lain, membunuh satu sama dengan membunuh 5. Lumayan, Wang Xian sangat puas. Batuk 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 batuk, batuk batuk batuk. Ketika Magus Menara Hitam benar-benar dibunuh oleh Wang Xian, cendekiawan tua yang tampak menyeramkan itu berteriak ketakutan. Dia tampak seolah-olah telah menghadapi teror besar saat dia menyaksikan dengan takjub. Magus Menara Hitam memiliki 5 nyawa. Jumlah nyawa yang begitu banyak mengejutkan mereka. Namun, setiap kehidupan langsung dibunuh oleh Raja Naga. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini pembangkit tenaga listrik di level yang sama dengan mereka? Bahkan orang-orang tua aneh dari wilayah tak terkalahkan yang sudah gila tidak bisa sekuat ini, kan? Ini terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Baiklah, sekarang giliranmu. Raja Iblis Air Tertinggi, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin menantang saya? Anda ingin membunuh saya? Setelah Wang Xian menghabisi Magus Menara Hitam, pandangannya tertuju pada Raja Iblis Air Tertinggi. Orang ini sangat sombong, sangat sombong. Wang Xian sangat tidak senang dengannya. Raja Naga, bunuh dia dan berikan dia pada adik tentakel air. Aku akan melahapnya dan aku akan bisa pulih. Pada saat ini, di belakang, Raja Tentakel Air meraung keras. Baiklah. Ketika Wang Xian mendengarnya, dia mengangguk dengan senyum di wajahnya. Setelah melahapnya, Raja Tentakel Air akan dapat pulih. Itu benar. Jika itu masalahnya, Istana Naga akan memiliki pembangkit tenaga listrik lain di tahap pertama alam dominator semesta. Sangat bagus. Makan saya. Raja Iblis Tai Sui melihat Raja Naga menguncinya dan mendengar kata-kata dari air menyentuh Raja di belakang Istana Naga. Tubuhnya bergetar hebat. Dia benar-benar akan diperlakukan sebagai makanan. Namun, melihat Raja Naga yang sangat menakutkan ini, dia merasakan ketakutan di hatinya. Bei Suang melihat tuannya mengunci dirinya. Tubuhnya bergerak dan datang ke sisi tulang merah roh. Tatapannya terkunci pada cendekiawan tua itu. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa berpikir untuk pergi. Orang kedua yang akan dibunuh adalah kamu, Raja Iblis Air Tertinggi. Wang Xian berkata dengan dingin. Tubuhnya bergerak dan dia menyerang Raja Iblis Air Tertinggi secara langsung. Kecepatannya masih sangat menakutkan. Pertahanan Raja Naga ini sangat mengerikan. Bisakah saya menembus pertahanannya sendiri? Bukan hanya pembelaannya, menyerangnya sepertinya menyebabkan reaksi yang aneh. Raja Iblis Tai Sui tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia belum gila. Dia baru saja menyaksikan teror Raja Naga. Namun, mereka tidak jauh dari satu sama lain. Sekarang ruang itu disegel, bahkan dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menembus ruang yang tersegel itu. Namun, saat dia menerobos ruang, dia sudah mati. Mengaum, saya tidak percaya bahwa pertahanan Anda tidak terkalahkan. Dia meraung dengan ekspresi ganas di wajahnya.
Dengan tubuh raksasa dan sarung tangan kelas harta bawaan di lengannya, dia langsung menyerang Wang Xian. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, dia hanya bisa bertarung. Raja Iblis Tai Sui tidak ragu sama sekali. Ledakan. Wang Xian terbang. Tanpa perlawanan, dia langsung menabraknya. Hancurkan formasi dan kabur. Pada saat ini, cendekiawan tua yang tampak baik hati itu melihat pemandangan ini. Tanpa ragu-ragu, dia meraung keras. Wanita berbaju merah dari Istana Naga dan Frost Divine Dragon menyerangnya. Cendekiawan tua itu tahu bahwa dia bukan tandingan mereka dalam situasi berbahaya. Belum lagi, ada juga Raja Naga yang menakutkan itu. Pada saat ini, dia harus melarikan diri. Melarikan diri. Melarikan diri. Raja Naga Suci, Patriark Suku Gembala Dewa, Patriark Suku Raksasa Cahaya, tertegun. Mereka menelan ludah. Melarikan diri. Raja Naga ini terlalu menakutkan. Raungan datang dari Patriark Suku Black Fox Spirit. Bab 3624-3623. Benarkah ada musuh yang tak terkalahkan di dunia ini? 2. Berlari. Berlari. Raja Naga dari Istana Naga adalah monster dan eksistensi yang tidak bisa diprovokasi. Sekarang, mereka tidak mengerti mengapa mereka menghadapi musuh yang begitu menakutkan. Mungkinkah pihak lain telah mewarisi halo dari seluruh klan naga surgawi? Lari, bisakah kita melarikan diri? Perdana Menteri Gui ingin melarikan diri saat melihat mereka. Wajahnya dingin. Hahaha, 6 balapan hebat, Istana Naga kami ingin melihat kemana kamu bisa lari kali ini. Bakiao dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, dan aura menakutkan keluar dari tubuh mereka. Bisakah kamu melarikan diri? Kali ini, aku akan membiarkan kalian semua mati di sini. Para ahli Istana Naga meraung dengan niat membunuh. Kamu pikir kamu bisa membunuh kami dan pergi dengan mudah. Kalau begitu kamu meremehkan Istana Naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Semua anggota Istana Naga meraung marah. Gelombang energi melonjak ke langit. His, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak ahli dari Istana Naga? Ketika semua makhluk agung Istana Naga melepaskan kekuatan penuh mereka, 71 makhluk agung tertegun lagi. Kekuatan Master Alam Semesta dengan kekuatan level 3 sangat jelas. Dari makhluk agung Istana Naga, mereka bisa merasakan lebih dari 100 gelombang kekuatan mengerikan ini. Apa artinya ini? Itu berarti Istana Naga memiliki lebih dari 100 Master Alam Semesta dengan kekuatan level 3. Ya Dewa, apakah mereka masih perlu hidup? Bagaimana ini mungkin? Mengapa ada begitu banyak ahli di Istana Naga? Mengapa? Bagaimana ini mungkin? Saya tidak percaya. Para ahli dari 6 ras hebat semuanya terpana. Mereka benar-benar terpana. Hahaha, Magus itu sudah mati. Formasi susunan Istana Naga kita telah dipulihkan. Pada saat ini, Dragon Magus meraung dan berteriak kegirangan. Karena keberadaan magi menara hitam, formasi mantra yang mereka buat telah kehilangan efeknya. Dan setelah magi menara hitam mati, formasi mantra telah dipulihkan. Tidak. Ketika Raja Naga Suci dan yang lainnya mendengar ini, mereka merasa penglihatan mereka menjadi gelap. Orang Majus Menara Hitam pernah mengatakan bahwa formasi mantra Istana Naga adalah kartu truf mereka. Setelah formasi mantra meledak, bahkan para ahli seperti Raja Iblis Air Besar harus berhati-hati. Sekarang formasi arai telah dipulihkan. Hahaha, akhirnya kita bisa menggunakan perlengkapan klan Palu Api untuk menjaga Istana Naga. Pada saat ini, para pemimpin klan Naga Palu Api dari Istana Naga tertawa terbahak-bahak. Lubang mengerikan muncul dari udara tipis di sekitar Istana Naga. Terutama 18 lubang di tengah. Setiap lubang memberi mereka perasaan yang mengerikan. 18 lubang meriam dikelilingi oleh segala macam ukiran yang rumit, dan aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan dan aneh. Ini adalah meriam naga iblis. Itu adalah mahakarya dari perlombaan Palu Api. Satu meriam dapat mengancam makhluk besar level 3 Master Alam Semesta, dan itu cocok untuk pertempuran defensif. Tidak bagus, tidak bagus. Kita harus mendobrak batasan itu secepat mungkin. Kita harus segera melarikan diri, atau kita akan habis. Seorang ahli dari ras raksasa cahaya berkata dalam panik. Ledakan. Pada saat ini, jeritan tiba-tiba datang dari samping. Ketika mereka mendengar jeritan itu, tubuh mereka bergetar hebat dan mereka melihat ke samping.
Mereka melihat daging dan darah di lengan Raja Iblis Air tertinggi terbang kemana-mana. Mereka melihat tubuhnya terbang mundur. Sementara itu, Raja Naga dari Istana Naga terus menyerang Raja Iblis Taisui. Sama seperti kinerja magi Menara Hitam, membunuh para ahli dari wilayah yang tak terkalahkan seperti menyembelih seekor anjing. Menabrak, Wang Xian mengepakkan sayap suci tanpa primanya. Ketika dia melihat Raja Iblis Taisui yang terluka parah, dia terbang dan mengubah lengannya menjadi cakar naga. Naga cahaya surgawi pada cakram naga Taiji menempel padanya dan menyerang Raja Iblis Taisui. Ah! Raja Iblis Taisui meraung. Daging di dadanya menonjol keluar dan membentuk pertahanan daging dan darah. Bang! Serangan itu mendarat di pertahanan daging dan darahnya. Daging dan darahnya terbelah. Namun, Raja Iblis Taisui berhasil memblokir serangan ini. Aku memblokirnya. Raja Iblis Taisui sangat terkejut. Dia bisa memblokir serangan Raja Naga, bahkan jika dia akan terluka. Namun, sebelum dia bisa bangga pada dirinya sendiri, Wang Xian melancarkan serangkaian pukulan keras ke arahnya. Kepala naga yang cerah terus menyerang dan menggigit pertahanannya. Bagian yang paling menakutkan dari lempeng naga Tai Chi adalah pertahanan dan serangan baliknya. Selama kekuatan serangan lempeng naga Tai Chi tidak rusak, yang terbaik adalah tidak menyerang Wang Xian. Jika tidak, semua serangan akan menjadi bumerang baginya. Karena dia tidak bisa menembus pertahanan Wang Xian, pertahanannya sendiri adalah pilihan terbaik. Namun, sangat disayangkan bahwa dengan dukungan lempeng naga Tai Chi, kekuatan serangan Wang Xian berada pada level penguasa sejati alam semesta. Oleh karena itu, di bawah serangan terus-menerus Wang Xian, Raja Iblis Taisui tidak dapat bertahan lama. Terutama dalam pertarungan jarak dekat seperti itu, dia tidak akan mampu menahan serangan bahkan jika dia memiliki 10 nyawa. Bam! Dengan pukulan keras, cakar naga memasuki tubuh Raja Iblis Taisui. Gelombang energi menghilangkan kekuatan hidupnya. Hehe, kamu berani menantangku dengan kekuatan ini. Anjing konyol. Wang Xian mengangkat kepalanya dan berbicara dengan tenang kepada Raja Iblis Taisui. Anjing konyol, kau di sini untuk mati. Raja Iblis Taisui menatap Wang Xian dengan matanya yang besar dan auranya perlahan menghilang. Aku tak terkalahkan di bawah level penguasa alam semesta. Wang Xian berkata lagi dengan acuh tak acuh. Monster King membuka mulutnya dan matanya berwarna merah darah. Tidak ada yang tak terkalahkan di dunia ini. Meledak. Setelah mengatakan itu, energi menakutkan di tubuhnya mulai menyeduh. Sudah terlambat. Wang Xian merasakan bahwa naga suci melingkar naga Taiji juga telah memasuki tubuhnya. Mayat dengan cepat jatuh. Milikku, milikku, semua milikku. Raja Tentakel Air memandangi mayat Raja Iblis Taisui dan meraung kegirangan. Kemudian, dia terbang dengan cepat. Mayat itu miliknya. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Dari samping, dua kata ini muncul di benak Raja Naga Suci dan para ahli lainnya ketika mereka melihat Raja Iblis Taishui dibunuh. Itu benar-benar berakhir. Raja Iblis Air tertinggi sebenarnya terbunuh dalam beberapa detik. Oh tidak, ketika cendekiawan tua itu melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis, dan wajahnya menjadi pucat. Weng. Pada saat ini, formasi susunan Istana Naga mulai beroperasi, dan pilar naga yang menakutkan muncul di sekitarnya. Pada saat yang sama, langit di sekitarnya juga berubah, dan energi 9 warna menyelimutinya. Di bawah langit terlarang dari harta bawaan tertinggi, formasi susunan lain muncul. Ini adalah formasi-formasi penyegelan langit terlarang dari Istana Naga. Segel lain muncul di ruang ini. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Bukankah para ahli dari zona tak terkalahkan mengatakan bahwa mereka ingin mengambil kepala Istana Naga? Mengapa mereka tidak mengambilnya lagi? Apakah mereka semua sampah? Raja Naga Suci mau tak mau mengaum saat melihat pemandangan ini. Apakah para ahli dari zona tak terkalahkan semuanya sampah? Bukankah mereka semua sangat percaya diri dan sombong? Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengambil kepala Raja Naga dengan mudah saat mereka datang? Apa yang terjadi sekarang? Kalian semua hanya tahu bagaimana menyombongkan diri, dan sekarang kalian benar-benar mempertaruhkan diri. Pada saat ini, mereka bahkan membenci pangeran ketiga dari klan malaikat di hati mereka. Mengapa mereka mencari sampah seperti mereka? Bab 3625 Mungkinkah memang ada musuh yang tak terkalahkan di dunia ini?
Apakah mereka memanggilmu sarjana tua? Sekarang giliran Anda. Apakah Anda siap untuk mati? Setelah Wang Xian membunuh Raja Iblis Air Tertinggi, dia menatap sarjana tua itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Faktanya, Wang Xian dapat merasakan bahwa Raja Iblis Air Tertinggi telah lolos dari malapetaka melalui harta penyelamatnya. Namun, kebangkitannya berbeda dari para penyihir Menara Hitam. Dia kembali ke kerajaan surgawi secara langsung. Dia memandang ahli terakhir dari zona tak terkalahkan dengan sedikit ejekan dan ejekan di wajahnya. 3 orang sombong ini. Hari ini, Wang Xian akan membunuh mereka semua. Mereka terlalu sombong. Tubuh cendekiawan tua itu gemetar saat dia menatap Wang Xian. Pada saat ini, sulit baginya untuk melarikan diri. Redbone Northern Frost, serahkan dia padaku. Kalian pergi dan hancurkan para ahli dari 6 ras hebat dari silsilah naga suci. Wang Xian berkata kepada Ling Redbone Northern Frost dan yang lainnya. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan terbang menuju cendekiawan tua itu. Ayo, 1 lawan 1. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah cendekiawan tua itu. Satu-satu. Tatapan cendekiawan tua itu menyapu ke bawah dan melihat bahwa tubuh Raja Iblis Tai Sui dengan cepat dimakan oleh seorang ahli dari Istana Naga. Tubuhnya bergetar hebat. Penyihir Menara Hitam dan Raja Iblis Tai Sui dihancurkan begitu cepat. Bagaimana mereka bisa melawan Raja Naga? Mari kita bertarung habis-habisan. Jika saya bisa menerobos, saya masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika saya tidak bisa, saya akan mati di sini hari ini. Mata cendekiawan tua itu menunjukkan tekadnya untuk mati. Bunuh, bunuh, bunuh. Sarjana tua dengan wajah ganas meraung dan menyerang Wang Xian secara langsung. Secara alami, dia tahu bahwa Wang Xian memiliki kemampuan bertahan yang mengerikan dan kemampuan untuk menyerang balik. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak menyerang? Bisakah dia membela? Apakah mungkin mengandalkan pertahanan untuk membuat terobosan terakhir? Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerang dan mengandalkan nafas di dalam hatinya untuk mencoba melakukan terobosan. Ini adalah harapan terakhirnya. Jika dia tidak bisa menerobos, dia pasti akan mati. Yang terpenting, dia tidak memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Dia hanya memiliki satu kehidupan. Sarjana tua dengan ekspresi ganas menyerang. Dia menggunakan tubuhnya sebagai kata pembantaian dan menyerang Wang Xian. Namun, Wang Xian tidak melawan sama sekali. Dia terus menggunakan lempeng naga Tai Chi sebagai pertahanan. Bang! Cendekiawan tua dengan ekspresi garang menyerang dan menyerang lempeng naga Tai Chi. Tapi segera, kata emas pembantaian mulai pecah. Sarjana tua yang tampak galak itu meninggal. Sarjana tua yang tampak baik hati memuntahkan darah dari mulutnya. Dia tahu bahwa dia benar-benar selesai. Karena Raja Naga tidak membalas sama sekali dan membiarkannya menyerang. Pada akhirnya, serangan balik itu cukup untuk melukainya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menggunakan pertempuran untuk menerobos? Ini mirip dengan dia membenturkan kepalanya ke tanah dan bunuh diri. Bagaimana dia bisa menerobos sedemikian rupa? Jelas, itu tidak mungkin. Saya tidak mengerti. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Dengan kekuatanmu, bahkan orang tua aneh di zona tak terkalahkan itu tidak bisa dibandingkan denganmu. Sarjana tua yang tampak baik hati itu merasakan keputusasaan di hatinya. Dia menatap Wang Xian dan bertanya. Kalian sangat kuat, tapi terus terang, kalian semua tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa menerobos. Aku lebih kuat dari kalian, bukan begitu? Wang Xian menatapnya dan berkata dengan tenang. Kata-katanya membuat wajah cendekiawan tua itu sangat canggung. Bukankah seharusnya begitu? Bukankah seharusnya begitu? Mereka telah melalui cobaan waktu dan berusaha meningkatkan kekuatan tempur mereka. Anda adalah Raja Naga dengan level yang sama. Anda jelas bukan monster tua. Hak apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan kami? Namun, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Raja Naga. Kamu bisa mati sekarang. Saat Wang Xian berbicara dengan cendekiawan tua itu, dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan menyerbu ke depan. Ekspresi cendekiawan tua itu berubah drastis. Dia menyerang ke depan dan menyerang Wang Xian. Namun, dia tidak bisa menembus pertahanan Wang Xian. Serangan balik menyebabkan dia terluka parah. Wang Xian membunuhnya dengan mudah. Membunuh. Di samping,
71 ahli dari Raja Naga Suci dan yang lainnya tidak melancarkan serangan barusan. Ini karena Istana Naga memiliki lebih dari 100 penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Mereka memiliki formasi yang kuat dan senjata yang menakutkan. Ditambah dengan Dewa Naga Beku dan wanita berbaju merah, mereka bukan tandingan Wang Xian. Oleh karena itu, mereka tidak melancarkan serangan. Namun, jika mereka tidak melancarkan serangan, Istana Naga akan melakukannya. Ketika pusat kekuatan Istana Naga melihat Wang Xian membunuh cendekiawan tua yang sok itu, mereka segera melancarkan serangan. Sekarang giliranmu, Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan menyerbu ke arah Raja Naga Suci dan yang lainnya. Bei Suang dan Ling Honggu juga menyerang ke depan. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh sekelompok binatang dari garis keturunan Naga Suci. Jika mereka ingin menghancurkan istana naga kita, jangan biarkan ada yang hidup. Membunuh mereka semua, hahaha. Para ahli istana naga meraung kegirangan. Pada saat ini, Raja Naga Suci dan yang lainnya putus asa. Apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan? Orang-orang di istana naga terlalu menakutkan. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh sebanyak yang kita bisa. Ayo bunuh.com. Tubuh Raja Naga Suci bergetar saat dia meraung dengan mata merah darah. Dia meraung keras ketika beberapa bawahannya bergegas juga. Kita semua akan mati bagaimanapun caranya. Membunuh. Pemimpin raksasa cahaya meraung dengan gila saat dia menyerang juga. Pakar dari 4 ras lainnya hanya bisa mengisi daya juga. Namun, aura di tubuh mereka jauh lebih lemah dibandingkan anggota Istana Naga. Ini adalah pertempuran yang berarti kematian. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan menang. Istana Naga terlalu menakutkan. Tanpa semangat juang, ditambah dengan hiruk-pikuk perburuan Wang Xian, nyawa 71 pembangkit tenaga listrik dari 6 ras utama dengan cepat dipanen. Istana Naga akan dapat meningkatkan banyak sumber daya kali ini. Ini panen yang luar biasa. Harta karun yang diperoleh kali ini seharusnya bisa membantu Raja Naga mencapai terobosan dengan menjual beberapa di antaranya. Para ahli dari zona tak terkalahkan adalah orang-orang yang sangat baik. Keenam ras hebat juga orang-orang baik. Di depan Istana Naga, Perdana Menteri Gui dan murid-murid Istana Naga yang lebih lemah menatap pertempuran di langit. Mereka tampak bersemangat dan tak berdaya. Namun, tanpa terkecuali, mereka semua sangat bersemangat. Perdana Menteri Gui dan pejabat sipil Istana Naga khususnya telah mulai menghitung berapa banyak yang bisa mereka peroleh kali ini. Wang Xian membunuh dengan cepat. Para ahli dari 6 ras utama telah kehilangan semangat juang mereka. Mudah baginya untuk membunuh mereka. Dia bisa membunuh 4 hingga 5 dari mereka dalam sedetik. Ditambah dengan anggota Istana Naga lainnya, itu adalah pembantaian yang mudah. Tidak perlu formasi Istana Naga atau semacamnya. Apa yang terjadi di sana? Saya awalnya ingin menonton pertempuran antara para ahli terkemuka. Sekarang, saya bahkan tidak bisa melihat apa-apa. Saat ini, di sekitar Sungai Surgawi, lebih dari 200 ahli dari zona tak terkalahkan telah datang. Mereka melihat Istana Naga yang ditutupi oleh harta karun tertinggi dan merasa sedikit tidak berdaya. Mereka tidak bisa melihat pertarungan antara para ahli tingkat atas. Di tanah kacau yang membelah surga, beberapa murid lain yang datang untuk menonton pertempuran bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat Istana Naga ditutupi oleh harta karun tertinggi. Bab 3626-3625, benarkah ada musuh yang tak terkalahkan di dunia ini? 4. Raja monster air tertinggi menekan Frost Divine Dragon dan terus bertarung. Dengan pengalaman Raja monster air tertinggi, dia mampu membunuhnya. Cendekiawan tua itu jelas memiliki kepercayaan diri untuk membunuh wanita berbaju merah, belum lagi penyihir menara hitam. Ini sangat aneh, jadi kami yakin Istana Naga akan dihancurkan. Pasti butuh banyak biaya untuk mengundang Raja Monster, Magus Menara Hitam, dan cendekiawan tua ke sini pada saat yang bersamaan. TSK, apakah ras malaikat ikut campur? Beberapa ahli dari Istana Naga memang cukup kuat. Sayang sekali mereka bertemu dengan 3 pakar terkemuka dari wilayah kita yang tak terkalahkan. Hehe, itu benar. Pakar terkemuka dari wilayah kami yang tak terkalahkan dapat dengan mudah memusnahkan lebih dari selusin pakar dengan level yang sama.
Harta tertinggi bawaan menutupi istana naga, jadi mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Para ahli dari zona tak terkalahkan juga berbicara dengan bosan, suara mereka bergema di langit di atas sungai surgawi. Ketika mereka berbicara, ada sedikit kebanggaan. Mereka bangga dengan kekuatan para ahli dari zona tak terkalahkan. Tentu saja, kebanggaan ini datang dari rasa percaya diri mereka yang kuat. Apakah itu benar-benar seperti yang mereka katakan? Apakah istana naga benar-benar akan dihancurkan? Harus. Apakah Anda merasakannya? Para ahli dari zona tak terkalahkan semuanya sangat menakutkan. Kita tidak boleh memprovokasi mereka. Para ahli di level mereka benar sekali. Anda harus tahu bahwa ada ras tingkat atas seperti malaikat, setan, klan gelap, harimau dewa, kura-kura hitam, dan pakar lainnya dalam kelompok mereka. Istana naga sudah selesai. Ini adalah kehendak ras malaikat. Lagi pula, ras malaikat terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka tidak keluar, mereka masih memiliki ribuan cara untuk menghancurkan istana naga. Beberapa murid para ahli mendengar para ahli dari zona tak terkalahkan berbicara dan juga berbisik. Mereka kagum dengan zona tak terkalahkan dan para ahli dari zona tak terkalahkan. Beberapa murid ahli mengambil AI universal dan segera memposting informasinya. Beberapa ahli langsung mengedit informasinya. Istana naga saat ini disegel oleh 3 keberadaan menakutkan dari wilayah yang tak terkalahkan. Meskipun mereka tidak dapat melihat situasi di dalam dengan jelas, ada ahli dari wilayah yang tak terkalahkan di sekitarnya. Banyak ahli dari ras puncak mengatakan bahwa istana naga akan segera dihancurkan. 3 ahli dari Raja Iblis Air tertinggi sangat menakutkan. Setelah dia selesai mengedit informasinya, dia mengirimkannya. Pada saat ini, AI alam semesta sedang mendidih. Monster tua seperti Raja Iblis Tai Sui dari masa lalu telah menantang Raja Naga Istana Naga, dan itu telah menarik perhatian murid makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika Raja Iblis Tai Sui tiba, tidak hanya dia sendiri, tetapi ada juga 2 makhluk menakutkan dari wilayah yang tak terkalahkan, dan ada lebih dari 70 penguasa alam semesta dan makhluk hebat level 3 dari 6 ras besar naga suci, garis keturunan, AI semesta terkejut. Mereka tahu bahwa ini bukan tantangan biasa, tapi untuk menghancurkan istana naga. Ini menarik perhatian semua murid dari semua faksi di alam semesta AI. Banyak orang sedang berdiskusi. Istana naga akan dihancurkan oleh Invincible Regent Warriors. Istana naga tidak akan dihancurkan. Segala macam diskusi sedang berlangsung. Namun saat berita terbaru dikirim, semua orang semakin terkejut. Apakah istana naga benar-benar akan dihancurkan? Apakah itu yang dikatakan para ahli dari zona tak terkalahkan? Maka sepertinya istana naga akan hancur. Serangan balik The Dark Horse of the Dragon Palace akan berakhir di sini. Lagi pula, menghancurkan istana naga adalah kehendak klan malaikat. Di AI alam semesta, beberapa murid yang kuat mau tidak mau merasa kasihan pada istana naga. Dengan harapan terakhir dari klan naga surgawi, kekuatan terkuat dari klan naga surgawi pada akhirnya akan dihancurkan. Banyak murid yang kuat berdiskusi, dan pada saat yang sama, mereka merasakan teror dari zona tak terkalahkan. Kekuatan istana naga hanya bisa begitu menakutkan. Kekuatan Raja Naga hanya bisa sekuat itu. Naga suci ras yang bermutasi, Raja Naga dari Istana Naga, masih bukan tandingan monster tua dari zona tak terkalahkan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya zona tak terkalahkan itu. Itu layak untuk nama zona tak terkalahkan. Sementara para murid dari ras yang tak terhitung jumlahnya berdiskusi tentang AI universal, para ahli dari zona tak terkalahkan masih mengobrol di langit di atas sungai surgawi. Sementara para murid sedang menunggu berita, menunggu istana naga dihancurkan sepenuhnya. Di bawah, energi yang menyelimuti istana naga perlahan mulai menghilang. Pemborosan energi yang menyelimuti istana naga segera menarik perhatian monster tua di sekitar wilayah tak terkalahkan. Mereka memandang dengan heran. 10 menit, ini baru 10 menit dan Magus Menara Hitam, Raja Iblis Tai Sui, dan cendekiawan tua telah menghancurkan istana naga. Monster tua dari Divine Tiger Clan bertanya dengan bingung. Itu hampir sama. Cendekiawan tua itu mengatakan bahwa setelah menghancurkan wanita berpakaian merah dari Istana Naga dalam 5 menit, itu akan menjadi sederhana. Rekannya mengangguk, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Matanya langsung melebar saat dia menatap tak percaya. Apa yang dia lihat? Istana Naga utuh,
dan para murid Istana Naga berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Pakar tingkat atas dari zona tak terkalahkan. Menurut pendapat saya, mereka adalah sampah, juga sampah. Haha, itu benar. Mereka bahkan pamer ke Raja Naga kita dan mengatakan bahwa mereka akan mengambil kepala Raja Naga kita. Hanya 3 sampah itu. Mereka benar-benar terlalu tidak berguna. Raja Naga kita mendapatkan satu yang tidak berguna setiap kali dia bergerak. Mereka semua mengatakan bahwa para ahli dari zona tak terkalahkan sangat kuat. Saya pikir mereka hanya itu. Mereka terlalu tidak berguna. Haha, ini terutama karena Raja Naga kita terlalu kuat. Namun, zona tak terkalahkan memang layak disebut namanya. Raja Naga kami dapat dengan santai membunuh ahli terkemuka ini. Zona tak terkalahkan. Hehe, kupikir Istana Naga kita bisa mengubah namanya menjadi Istana Naga tak terkalahkan. Haha, tidak apa-apa. Keenam ras besar itu masih berani mengepung kita. Sekarang, TSK, bersihkan mayatnya dan bawa mereka ke Istana Naga. Di bawah ranah penguasa alam semesta, Raja Naga kita tidak terkalahkan. Segala sesuatu yang lain adalah sampah. Sampah, sampah, sampah. Pada saat ini, terdengar suara santai, penuh ejekan dan penghinaan. Semua monster tua dari zona tak terkalahkan menatap dengan mata terbelalak pada sosok Istana Naga yang sedang berbicara. Tubuh mereka bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Raja Iblis Air tertinggi sudah mati. Orang Majus Menara Hitam sudah mati. Sarjana tua itu sudah mati. 3 ahli teratas dari zona tak terkalahkan telah mati begitu saja. Batuk-batuk, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ini baru 10 menit, dan semuanya sudah mati. Raja Iblis Air tertinggi, Magus Menara Hitam, Cendekiawan Tua, dan yang lainnya adalah pakar top dari zona tak terkalahkan kita. Monster tua dari ras malaikat melebarkan matanya dan menggeram tak percaya. 10 menit, 71 prajurit penguasa alam semesta level 1, dan 3 monster tua tingkat atas dari wilayah kita yang tak terkalahkan. Bagaimana? Seberapa kuat Istana Naga ini? Seberapa kuat Raja Naga? Monster tua dari ras harimau yang saleh, ras puncak, membuka mulutnya dan berkata dengan kaget. Apakah benar-benar ada musuh yang tak terkalahkan di dunia ini? Monster tua dari klan Sein bergumam. Semua orang di sekitar terkejut. Tak terkalahkan di bawah penguasa alam semesta. Benar-benar. Bab 3627-3626 sumber daya besar siap dilelang. Mungkinkah memang ada musuh yang tak tertandingi di dunia ini? Kata-kata monster tua dari garis keturunan naga suci menyebabkan semua ahli dari wilayah yang tak tertandingi gemetar. Mungkinkah memang ada musuh yang tak tertandingi di dunia ini? Di wilayah yang tak tertandingi, Raja Iblis Air tertinggi, Cendekiawan Tua, dan Magi Menara Hitam jelas merupakan orang yang paling kuat. Bukannya tidak ada orang yang lebih kuat dari mereka di wilayah yang tak terkalahkan, tetapi kebanyakan dari mereka telah kehilangan rasionalitas dan akal sehat mereka. Mirip dengan binatang buas, sangat sulit untuk berkomunikasi. Mereka dikenal sebagai setan gila. Tetapi bahkan setan-setan gila itu merasa sangat sulit untuk membunuh Raja Iblis Air tertinggi dan Magi Menara Hitam serta Sarjana Tua. Bahkan jika Magi Menara Hitam tidak dibunuh oleh Raja Naga Istana Naga sendirian. Itu banyak hubungannya dengan Raja Naga. Raja Iblis Air tertinggi dan Naga Beku dari Istana Naga. Mereka telah menyaksikan pertempuran antara Cendekiawan Tua dan wanita berpakaian merah dari Istana Naga. 2 pusat kekuatan Istana Naga tidak sekuat Raja Iblis Air tertinggi dan Cendekiawan Tua. Kemudian, setelah harta karun sejati menyegel Istana Naga, mereka bertiga menghilang dalam waktu 10 menit. Menurut makhluk agung Istana Naga, mereka semua terbunuh. Demikian pula, bersama dengan 3 makhluk besar dari wilayah yang tak terkalahkan, ada juga 71 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Untuk dapat membunuh mereka semua pada saat yang sama, seberapa kuatkah Istana Naga? Dan seberapa kuat Raja Naga? Apakah itu benar-benar seperti yang mereka katakan, tak terkalahkan di bawah tingkat master alam semesta? Makhluk agung dari wilayah yang tak terkalahkan sangat terkejut. Kekuatan Raja Naga itu benar-benar menakutkan. Para peri memandangi Istana Naga dengan mata terbuka lebar, wajah mereka penuh keterkejutan. Penyihir Menara Hitam telah menghancurkan susunan Istana Naga, dan Istana Naga masih bisa membunuh mereka bahkan setelah kehilangan kartu truf seperti itu.
Pasti ada alasan besar untuk ini, itu karena Raja Naga Istana Naga. Ini pasti sangat menakutkan. Jika Frost Dragon God itu menyebut Raja Naga Istana Naga sebagai tuannya, maka kekuatan Raja Naga pasti sangat menakutkan. Selain itu, saya memperkirakan bahwa Raja Naga Istana Naga adalah naga surgawi yang bermutasi. Salah satu mata elf berkedip saat dia berbicara. Kemungkinannya 80%. Mari kita kembali dan bertanya kepada penguasa klan. Mereka harus tahu bahwa jika dia juga naga suci yang bermutasi dan memiliki tuan elf pendamping klan elf kita, dia mungkin benar-benar dapat dengan mudah mengalahkan magi menara hitam dan yang lainnya. Elf lainnya sedikit mengangguk. Dibandingkan dengan keterkejutan makhluk agung di wilayah tak terkalahkan, para murid makhluk agung di benua dalam bahkan lebih terkejut. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan kekuatan Kaisar Tai Sui Yao dan yang lainnya, mereka tahu seberapa kuat garis darah naga suci, ras penggembala dewa, ras pemakan hantu, ras serangga suara ringan, raksasa cahaya ras, dan ras Black Fox Spirit adalah. Kali ini, mereka memiliki 71 penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Mereka adalah penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Tapi sekarang, mereka tidak memiliki aura sama sekali. Jelas, mereka semua telah dimusnahkan oleh Istana Naga. Hanya dalam 10 menit, 71 penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur level 3, ditambah 3 monster tua dari wilayah tak terkalahkan, semuanya telah dimusnahkan oleh Istana Naga.com. Kekuatan Istana Naga benar-benar tak terkalahkan. Dengan kekuatan ini, apakah mereka tak terkalahkan di antara ras di bawah puncak? Lebih atau kurang, saya merasa Istana Naga hampir tak terkalahkan di antara ras di bawah puncak. Saya merasa bahkan di dunia teknologi, mereka tidak sekuat Istana Naga, bukan? Itu terlalu menakutkan. Baru saja, kami berpikir bahwa Istana Naga akan dimusnahkan. Pada akhirnya, semua ahli dari zona tak terkalahkan terbunuh. Seberapa kuat Raja Naga Istana Naga dan yang lainnya? Para murid yang kuat dari berbagai ras sedang berdiskusi dengan kaget. Pada saat yang sama, di Aula Raja Naga Istana Naga, Wang Xian sedang menghitung harta rampasan perang. Ada 6 harta bawaan. 1 dari Raja Iblis Air Tertinggi, 1 dari penyihir menara hitam, 1 dari suku raksasa cahaya, 1 dari ras spiritual kabut hitam, 1 dari suku Goul, dan 1 dari suku gembala dewa. Ada 1 dari atribut air, 1 dari atribut kegelapan, 1 dari atribut cahaya, dan 1 dari atribut logam. Ada 6 harta bawaan tertinggi, dan untuk jumlah harta spiritual bawaan, ada lebih dari 400 di antaranya. Omong-omong, jumlah harta spiritual bawaan yang diperoleh kali ini sama sekali tidak ada bandingannya dengan panen sebelumnya. Panen sebelumnya lebih dari 2000. Tapi nilainya kali ini lebih tinggi dari panen sebelumnya. Bahkan 1000 harta bawaan sejati untuk harta karun sejati mungkin tidak cukup untuk membuat makhluk hebat bersedia berdagang. Selain harta ini, ada juga mayat. Mayat-mayat ini bisa melahirkan lebih dari 80 master alam semesta level 3 di Istana Naga. Hanya Magus Menara Hitam saja yang bisa melahirkan 5 atau 6 master alam semesta level 3 di Istana Naga. Akumulasi ketiga monster tua ini di zona tak terkalahkan terlalu banyak. Meskipun panen kali ini sangat besar, itu tidak memungkinkan saya dan batu gilingan 5 elemen untuk membuat terobosan. Saya perlu menukar harta bawaan tertinggi ini dengan sumber daya. Wang Xian melihat panen kali ini dan bergumam. Panennya sangat kaya, tetapi tidak bisa digunakan. Misalnya, sumber daya yang Wang Xian telah tingkatkan sendiri, batu kilangan 5 elemen diperlukan untuk meningkatkan 5 elemen harta karun tertinggi bawaan. Ada 1 harta spiritual bawaan dari elemen logam, tetapi pada saat ini, batu kilangan 5 elemen tidak dapat menyerapnya. Perdana Menteri Gui, kirimkan pengumuman tentang AI alam semesta. 2 tahun kemudian, Istana Naga kita akan mengadakan pelelangan. Pada saat itu, kami akan melelang harta spiritual bawaan dari elemen cahaya, logam, dan kegelapan. Kami akan melelang semua jenis harta spiritual bawaan dari elemen terang dan gelap. Wang Xian merenung sejenak dan memberi perintah kepada Perdana Menteri Gui. Ada banyak harta di Istana Naga sekarang, dan banyak di antaranya tidak berguna. Istana Naga juga memiliki naga cahaya surgawi. Harta bawaan tertinggi juga sangat berguna bagi Ao Yao dan yang lainnya. Namun, untuk saat ini, kekuatan Wang Xian sendirilah yang paling penting.
Dia ingin melelang beberapa harta sehingga batu kilangan 5 elemen dan kekuatannya sendiri dapat mencapai terobosan. Selama batu gerindra 5 elemen dan kekuatannya sendiri mencapai terobosan, dia akan menjadi lebih menakutkan. Ketika saatnya tiba, seseorang setingkat Raja Iblis Air tertinggi akan langsung terbunuh. Dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Bahkan Malaikat Agung, Bai Lai, bisa dengan mudah dibunuh oleh Wang Xian. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera mengangguk. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang keluar dari Istana Naga. Banyak ahli dari zona tak terkalahkan belum meninggalkan langit di atas Sungai Surgawi. Dalam 2 tahun, Istana Naga kita akan mengadakan pelelangan. Akan ada 4 atau 5 harta bawaan tertinggi untuk dijual. Mereka terutama atribut cahaya, kegelapan, dan logam. Kami menyambut para ahli dari zona tak terkalahkan yang akan datang. Para ahli dari zona tak terkalahkan adalah pelanggan yang baik untuk pelelangan harta bawaan tertinggi. Selain itu, banyak monster tua di zona tak terkalahkan berasal dari ras puncak, jadi masalah ini bisa menyebar ke ras puncak. Ras tingkat tinggi biasa tidak mampu membeli harta bawaan tertinggi. Hanya keberadaan seperti ras Dewa Mu yang hampir tidak mampu membelinya. Namun, tidak banyak ras yang kuat seperti ras Dewa Mu, jadi ras puncak adalah pelanggan utamanya. Bab 3628 Tak seorang pun di bawah puncak 3627 yang tak terkalahkan. Hah! Sementara para ahli dari zona tak terkalahkan masih berdiskusi di sekitar Sungai Surgawi, kata-kata Perdana Menteri Gui mengejutkan mereka. Istana Naga akan mengadakan pelelangan. 4 atau 5 harta bawaan tertinggi. Ini membuat mereka semua terlihat terkejut. Istana Naga sebenarnya akan melelang harta karun tertinggi, harta karun tertinggi bawaan yang sulit didapat bahkan untuk kita. Belum lagi kita, bahkan penguasa alam semesta sejati pun akan kesulitan mendapatkannya. Dari ketiganya, Raja Iblis Tai Sui, cendekiawan tua, dan penyihir menara hitam, paling banyak 2 dari mereka memiliki harta bawaan sejati. Harta karun sejati bawaan hanya dapat ditemukan secara kebetulan, tetapi tidak dicari. Harta tingkat ini pasti bisa menyebabkan pertarungan hidup dan mati antara penguasa alam semesta. Istana Naga sebenarnya mengeluarkan 4 atau 5 dari mereka untuk dijual. Ini benar-benar menakutkan. Ini memang menakutkan. Bagaimanapun, mereka adalah harta bawaan sejati. Istana Naga terlalu kaya. Termasuk 6 balapan hebat hari ini, saya mendengar bahwa mereka telah memusnahkan 7 atau 8 balapan tingkat tinggi. Ini sangat menakutkan. Ketika makhluk agung dari wilayah tak terkalahkan mendengar kata-kata kura-kura Perdana Menteri, mereka terkejut. Harta bawaan sejati adalah harta yang bahkan mungkin tidak dimiliki oleh Master Alam Semesta sejati. Meskipun klan Dewa Mu dan klan Raksasa Cahaya masing-masing memiliki harta sejati mereka sendiri, mereka semua adalah harta sejati. Namun, ini adalah harta paling berharga ras mereka, warisan harta sejati. Mereka adalah harta sejati yang telah dibangun oleh ras mereka selama lebih dari 20 miliar tahun. Untuk hanya memiliki satu harta sejati setelah sekian lama, orang bisa membayangkan betapa berharganya itu. Sulit bagi 1 dari 100 monster tua di wilayah tak terkalahkan untuk memiliki harta karun sejati. Bahkan mungkin tidak ada lebih dari 10 harta kardinal bawaan di seluruh zona tak terkalahkan. Namun, Istana Naga akan melelang 4 atau 5 kali ini. Itu sangat menakutkan. Setelah Perdana Menteri Gui berbicara kepada sekitarnya, dia segera mengeluarkan AI Universal dan membuat pernyataan atas nama Istana Naga. Istana Naga, dalam 2 tahun, Istana Naga akan mengadakan lelang di Sungai Surgawi dan wilayah Istana Naga. Akan ada harta kardinal bawaan yang terang, gelap, unsur logam, serta sejumlah besar harta karun numinous bawaan dan harta karun lainnya. Setelah pengumuman, Gui Perdana Menteri segera mendistribusikan sumber daya. Setelah pengumuman dibuat, yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu. Dengan gelar harta bawaan, itu pasti akan menarik banyak ahli dan kekuatan yang kuat. Namun, ketika berita Istana Naga dirilis, banyak orang di AI Universal tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Beberapa saat yang lalu, AI Universal mengatakan bahwa Istana Naga akan dihancurkan. Namun, Istana Naga tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pelelangan. Dan mereka akan menjual harta bawaan tertinggi mereka. Apa yang sedang terjadi?
Bukankah Istana Naga seharusnya diserang oleh 3 monster tua dari wilayah tak terkalahkan dan dikelilingi oleh lebih dari 70 ahli Raja Naga Suci? Beberapa murid di Sungai Surgawi berkata bahwa Istana Naga akan dihancurkan. Tapi ini hasilnya. Pada saat ini, semua orang tercengang dan terkejut. Tetapi pada saat ini, sepotong informasi dengan cepat menyapuai seluruh alam semesta. Istana Naga telah menghancurkan 3 monster tua dari wilayah yang tak terkalahkan seperti Raja Yao Air Tertinggi, Raja Naga Suci dan kelompoknya yang terdiri dari lebih dari 70 master alam semesta dengan kekuatan pertempuran level 3 semuanya telah terbunuh. Saat berita ini menyebar, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Apa? Istana Naga benar-benar membunuh 3 monster tua dari wilayah tak terkalahkan dan 71 penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Bagaimana ini mungkin? Bukankah mereka mengatakan bahwa Raja Iblis Air Tertinggi dan 2 monster tua lainnya dari wilayah tak terkalahkan tidak lebih lemah dari penguasa alam semesta yang sebenarnya? Bagaimana mereka bisa dibunuh oleh Istana Naga? Dan sudah berapa lama? Mustahil. Apa yang terjadi di Sungai Surgawi? Jika Istana Naga tidak mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pelelangan, saya tidak akan mempercayainya. Istana Naga ini benar-benar menantang surga. Beberapa murid kuat di Sungai Surgawi mengatakan bahwa Istana Naga menghancurkan semua ahli Raja Monster dan yang lainnya dalam waktu 10 menit. Yang terlemah adalah dominator alam semesta dengan kekuatan pertempuran level 3. Pakar seperti itu, selain ras puncak, adalah penguasa suatu wilayah. Berapa banyak ras tingkat tinggi yang dijaga oleh prajurit tingkat 3 penguasa alam semesta? Namun, lebih dari 70 prajurit seperti itu dimusnahkan oleh Istana Naga. Menakutkan. Freewebnovel.com. Semua murid yang kuat melihat berita terbaru dengan kaget di wajah mereka. Prajurit Universe Overlord level 3 jelas merupakan penguasa di benua primal surga terpisah. Bahkan aliansi 100 kota yang kuat hanya memiliki satu master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3, pemimpin aliansi. Seorang master semesta dengan kekuatan tempur level 3 akan menjadi tamu terhormat kemanapun dia pergi. Namun, lebih dari 70 ahli level seperti itu telah dibunuh oleh Istana Naga dalam waktu 10 menit. Terutama 3 monster tua dari wilayah tak terkalahkan. Kekuatan Istana Naga benar-benar tak terduga. Di antara ras tingkat tinggi, mana yang cocok untuk mereka? Bahkan dunia teknologi pun tidak bisa melakukan itu, bukan? Istana Naga benar-benar tak terkalahkan di bawah balapan puncak. Tak terkalahkan di bawah balapan puncak. Saya setuju dengan itu. Kekuatan Istana Naga terlalu menakutkan. Anda tidak tahu di mana keuntungan mereka. Di alam semesta AI, orang yang kuat berkomentar. Tak terkalahkan di bawah balapan puncak. Orang yang kuat dari wilayah yang tak terkalahkan mengatakan bahwa Raja Naga tidak terkalahkan di bawah ranah penguasa alam semesta. Saat ini, pesan lain datang dari alam semesta AI. Monster tua dari garis keturunan orang suci bergumam, apakah benar ada orang yang tak terkalahkan di dunia ini? Mereka juga menafsirkannya sebagai tak terkalahkan di bawah level master alam semesta di Istana Naga. Banyak ahli setuju dengan pernyataan ini. 3 monster tua dari zona tak terkalahkan bukan tandingan Raja Naga. Raja Naga bisa dikatakan tak terkalahkan. Saya yakin Istana Naga memiliki peluang 80% untuk mencapai puncak balapan. Raja Naga dapat memimpin garis keturunan Dewa Naga kembali ke puncak balapan. Tentang AI alam semesta, murid-murid ras yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiskusi. Pertempuran di Istana Naga benar-benar meledak. Tidak ada yang berani memandang rendah Istana Naga. Tidak ada ras yang berani meremehkan Istana Naga. Dan Istana Naga disebut tak terkalahkan di bawah puncak oleh semakin banyak ahli ras. Namun, Istana Naga telah menghancurkan ahli puncak dari 6 ras, raksasa cahaya dari garis keturunan Naga Suci, yang menyebabkan para murid dari 6 ras merasa sedih dan takut. Dan putus asa. Semua ahli puncak ras mereka telah terbunuh. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa putus asa? Keputusasaan karena kekuatan Istana Naga. Gunung Cahaya Surgawi, Sarang Naga Surgawi, terletak di bawah Gunung Dewa. Ada kerajaan surgawi yang sangat besar. Ini adalah kerajaan surgawi dari Raja Naga Surgawi. Di tengah kerajaan surgawi, telur naga surgawi yang cerah perlahan-lahan terbuka, dan seekor naga surgawi kecil merangkak keluar.
Mata naga surgawi kecil yang cerah ini dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan. Dia adalah Raja Naga Suci, dan dia telah menyaksikan teror Raja Naga dengan matanya sendiri. Tak terkalahkan. Tanda seru. Bab 3629-3628 Ketidakberdayaan Pangeran Ketiga. Bagaimana mungkin Raja Naga itu begitu menakutkan? Bagaimana dia bisa begitu tak terkalahkan? Tubuh Raja Naga Suci bergetar hebat saat dia muncul dari telur naga. Matanya terbuka lebar dan penuh kejutan. Dia telah menyaksikan tak terkalahkannya Wang Xian dengan matanya sendiri. Dia telah menyaksikan kematian Raja Iblis Air Tertinggi, Magus Menara Hitam, dan Sarjana Tua. Dia telah menyaksikan kekuatan menakutkan Raja Naga. Menurutnya, bahkan kekuatan Malaikat Agung Baili tidak sekuat Raja Naga dari Istana Naga. Menghadapi musuh seperti itu membuatnya merasa takut, dan putus asa. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika aku menerobos ke dunia penguasa alam semesta, aku tidak akan cocok untuknya, kan? Raja Naga Suci bergumam, ekspresinya terus berubah. Ya, pada saat ini, dia merasa bahwa bahkan jika dia menerobos ke alam penguasa alam semesta, dia tidak akan menjadi tandingan Raja Naga. Sebagai pemimpin dari garis keturunan Naga Suci, dia tahu betapa kuatnya penguasa alam semesta yang sebenarnya. Dia yakin dia tidak sekuat Raja Naga. Aku harus menceritakan masalah ini kepada Pangeran Ketiga, kuharap, semoga Pangeran Ketiga punya jalan. Raja Naga Suci buru-buru mengeluarkan alam semesta Ai, lengannya gemetar saat dia mengirim pesan. Kali ini, 6 balapan benar-benar dikalahkan. Semua prajurit puncak dibunuh oleh Istana Naga. Bahkan jika ada prajurit puncak yang dilindungi oleh harta karun seperti dia, akan sulit untuk pulih ke puncak dalam beberapa ratus juta tahun. Dapat dikatakan bahwa 6 balapan telah selesai sepenuhnya. Setelah berita itu dirilis, Raja Naga Suci terbaring diam di sana. Dia telah kehilangan semua semangat juangnya. Weng, dalam waktu kurang dari 10 menit, sosok Pangeran Ketiga muncul langsung di Istana Naga Raja Naga Suci. Dia muncul di depannya. Dia mengerutkan kening dan menatap Raja Naga Suci di depannya. Ada ekspresi jelek di antara alisnya. Salam, Pangeran Ketiga. Raja Naga Suci merasakan kedatangan Pangeran Ketiga dan segera membungkuk dengan hormat. Apakah Raja Naga itu benar-benar sekuat yang kamu katakan? Pangeran Ketiga menatapnya dan bertanya dengan ekspresi jelek. Tuan Pangeran Ketiga, saya tidak berani menyembunyikan apapun. Raja Naga itu terlalu kuat, dia pasti lebih kuat dari penguasa alam semesta yang sebenarnya. Sarjana Tua, penyihir Menara Hitam dan Raja Iblis Tai Sui bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun darinya. Tuan Pangeran Ketiga, 6 ras besar kita telah selesai sepenuhnya, 71 penguasa alam semesta dengan kekuatan pertempuran level 3 semuanya telah mati. Tuan Pangeran Ketiga, ini ketidakmampuan kita, kekuatan Raja Naga itu menakutkan. Raja Naga Suci berlutut di sana dan berkata dengan wajah sedih. Kali ini, garis keturunan Naga Suci mereka benar-benar selesai. Bahkan dia sendiri membutuhkan banyak sumber daya untuk pulih. Pangeran Ketiga berdiri di sana dan menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar terang. Dia juga sangat terkejut dengan kekuatan Raja Naga. Pangeran Ketiga mengetahui kekuatan cendekiawan tua dan penyihir Menara Hitam. Ini jelas merupakan eksistensi yang bisa menyaingi penguasa alam semesta. Namun, dibunuh oleh Raja Naga, dia yakin bahwa Raja Naga sebanding dengan penguasa alam semesta level 2. Apakah Raja Naga adalah penguasa alam semesta? Dia menatap Raja Naga Suci dan bertanya tanpa ekspresi. Ini adalah poin yang sangat penting. Jika Raja Naga Istana Naga memiliki kekuatan penguasa alam semesta, maka semuanya akan menjadi sederhana. Dia akan mengirim para ahli ras malaikat untuk langsung menghancurkannya. Tidak, Raja Naga tidak memiliki aura penguasa alam semesta. Dia memiliki pertahanan harta yang sangat menakutkan. Baik Sarjana Tua maupun penyihir Menara Hitam tidak bisa menembus pertahanannya. Bahkan penyihir Menara Hitam yang menggunakan hidup mereka untuk mengutuk tidak dapat menembus pertahanan Raja Naga. Saat Raja Naga Suci berbicara, matanya dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Raja Naga itu hampir tak terkalahkan di bawah ranah penguasa alam semesta. Dia tidak bisa tidak mengatakan kalimat lain. Di dalam hatinya, itu mungkin tidak hampir tak terkalahkan, tapi tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Pangeran Ketiga sedikit mengangkat alisnya dan berdiri diam di sana. Pangeran Ketiga,
Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? .com. Raja Naga Suci mau tidak mau bertanya. Pangeran ketiga tidak menjawab, tetapi berdiri di sana dengan tenang. Sekarang, Pangeran ketiga tidak punya ide bagus. Tampaknya Raja Naga dari Istana Naga telah mewarisi sebagian dari kekayaan klan Naga Surgawi. Ada Naga Dewa Es bermutasi di Istana Naga, jadi Raja Naga juga harus menjadi Naga Dewa bermutasi murni. Saat dia berbicara, sedikit kecemburuan muncul di matanya, dan mutasinya mungkin bukan mutasi sederhana. Raja Naga Suci berbaring di sana, dengan hormat menunggu perintah Pangeran ketiga. Kamu harus pulih secepat mungkin. Jangan repot-repot dengan hal-hal lain. Pangeran ketiga melirik Raja Naga Suci. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya menghilang. Raja Naga Suci merasakan bahwa Pangeran ketiga telah pergi. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Pangeran ketiga sebenarnya tidak memiliki perintah selanjutnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah? Jejak keterkejutan dan keterkejutan melintas di matanya. Mungkinkah Pangeran ketiga tidak bisa berbuat apa-apa pada Raja Naga dari Istana Naga? Raja Naga Suci merenung. Kemungkinannya sangat tinggi. Sungai Hijau. Tidak lama kemudian, sosok Pangeran ketiga muncul di suatu tempat di Pulau Dewa Naga dari klan Naga Surgawi. Tidak jauh di depannya, Phoenix air Sungai Hijau berdiri diam di sana. Gagal. Phoenix air Sungai Hijau jelas tahu tentang ini dan berbalik untuk melihatnya. Istana Naga ini tidak menyangka akan menjadi masalah, dan Raja Naga itu seharusnya bukan Naga Suci murni yang bermutasi. Dia seharusnya bisa melawan 4 atau 5 penguasa alam semesta tingkat 1, atau bahkan lebih. Pangeran ketiga membuka mulutnya dan berkata dengan ekspresi jelek. Jika kamu tidak punya cara, maka aku tidak punya cara. Phoenix air Sungai Hijau mendengar kata-katanya, dan ekspresinya juga sedikit berfluktuasi. Sebelum mencapai ranah penguasa alam semesta, ia mampu melawan 5 atau 6 ahli tingkat 1 penguasa alam semesta. Konsep macam apa ini? Phoenix bermutasi yang spesial dan kuat di antara burung Phoenix mereka, Flame Phoenix, hanya biasa-biasa saja. Dan Flame Phoenix dari klan Phoenix mereka, hanya ada beberapa di seluruh klan. Dengan kekuatan seperti itu, bakat dan garis keturunan Raja Naga mungkin sebanding dengan api Phoenix mereka. Maka kita hanya bisa menunggu. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga Istana Naga, dia seharusnya dapat segera menerobos ke alam penguasa alam semesta. Pangeran ketiga berkata, tunggu, siapa yang tahu berapa lama kita harus menunggu? Phoenix air Sungai Hijau mengerutkan kening dan bergumam, tapi adakah eksistensi di bawah alam penguasa alam semesta yang dapat membunuhnya? Saya melihat di alam semesta AI bahwa Raja Naga Istana Naga tidak terkalahkan. Tak terkalahkan. Mata Pangeran ketiga mengungkapkan ekspresi jijik, dia tidak bisa terkalahkan di bawah alam penguasa alam semesta. Belum lagi monster mutan dari ras puncak, bahkan monster luar angkasa pun bisa membunuh Raja Naga. Di wilayah yang tak terkalahkan, ada juga orang tua gila yang bisa melawan dan bahkan membunuh Raja Naga. Sayangnya, apakah itu monster antariksa, monster mutan dari ras puncak, atau orang tua gila itu, mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita pindahkan. Qingjiang Water Phoenix menggelengkan kepalanya. Bab 3629-3628 Ketidakberdayaan Pangeran Ketiga. Bagaimana mungkin Raja Naga itu begitu menakutkan? Bagaimana dia bisa begitu tak terkalahkan? Tubuh Raja Naga Suci bergetar hebat saat dia muncul dari telur naga. Matanya terbuka lebar dan penuh kejutan. Dia telah menyaksikan tak terkalahkannya Wang Xian dengan matanya sendiri. Dia telah menyaksikan kematian Raja Iblis Air Tertinggi, Magus Menara Hitam, dan Sarjana Tua. Dia telah menyaksikan kekuatan menakutkan Raja Naga. Menurutnya, bahkan kekuatan Malaikat Agung Baili tidak sekuat Raja Naga dari Istana Naga. Menghadapi musuh seperti itu membuatnya merasa takut, dan putus asa. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika aku menerobos ke dunia penguasa alam semesta, aku tidak akan cocok untuknya, kan? Raja Naga Suci bergumam, ekspresinya terus berubah. Ya, pada saat ini, dia merasa bahwa bahkan jika dia menerobos ke alam penguasa alam semesta, dia tidak akan menjadi tandingan Raja Naga. Sebagai pemimpin dari garis keturunan Naga Suci, dia tahu betapa kuatnya penguasa alam semesta yang sebenarnya. Dia yakin dia tidak sekuat Raja Naga. Aku harus menceritakan masalah ini kepada Pangeran Ketiga,
kuharap, semoga pangeran ketiga punya jalan. Raja Naga Suci buru-buru mengeluarkan alam semesta Ai, lengannya gemetar saat dia mengirim pesan. Kali ini, 6 balapan benar-benar dikalahkan. Semua prajurit puncak dibunuh oleh Istana Naga. Bahkan jika ada prajurit puncak yang dilindungi oleh harta karun seperti dia, akan sulit untuk pulih ke puncak dalam beberapa ratus juta tahun. Dapat dikatakan bahwa 6 balapan telah selesai sepenuhnya. Setelah berita itu dirilis, Raja Naga Suci terbaring diam di sana. Dia telah kehilangan semua semangat juangnya. Weng, dalam waktu kurang dari 10 menit, sosok pangeran ketiga muncul langsung di Istana Naga Raja Naga Suci. Dia muncul di depannya. Dia mengerutkan kening dan menatap Raja Naga Suci di depannya. Ada ekspresi jelek di antara alisnya. Salam, Pangeran Ketiga. Raja Naga Suci merasakan kedatangan Pangeran Ketiga dan segera membungkuk dengan hormat. Apakah Raja Naga itu benar-benar sekuat yang kamu katakan? Pangeran Ketiga menatapnya dan bertanya dengan ekspresi jelek. Tuan Pangeran Ketiga, saya tidak berani menyembunyikan apapun. Raja Naga itu terlalu kuat, dia pasti lebih kuat dari penguasa alam semesta yang sebenarnya. Sarjana tua, penyihir menara hitam dan Raja Iblis Tai Sui bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun darinya. Tuan Pangeran Ketiga, 6 ras besar kita telah selesai sepenuhnya, 71 penguasa alam semesta dengan kekuatan pertempuran level 3 semuanya telah mati. Tuan Pangeran Ketiga, ini ketidakmampuan kita, kekuatan Raja Naga itu menakutkan. Raja Naga Suci berlutut di sana dan berkata dengan wajah sedih. Kali ini, garis keturunan Naga Suci mereka benar-benar selesai. Bahkan dia sendiri membutuhkan banyak sumber daya untuk pulih. Pangeran Ketiga berdiri di sana dan menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar terang. Dia juga sangat terkejut dengan kekuatan Raja Naga. Pangeran Ketiga mengetahui kekuatan cendekiawan tua dan penyihir menara hitam. Ini jelas merupakan eksistensi yang bisa menyaingi penguasa alam semesta. Namun, dibunuh oleh Raja Naga, dia yakin bahwa Raja Naga sebanding dengan penguasa alam semesta level 2. Apakah Raja Naga adalah penguasa alam semesta? Dia menatap Raja Naga Suci dan bertanya tanpa ekspresi. Ini adalah poin yang sangat penting. Jika Raja Naga Istana Naga memiliki kekuatan penguasa alam semesta, maka semuanya akan menjadi sederhana. Dia akan mengirim para ahli ras malaikat untuk langsung menghancurkannya. Tidak, Raja Naga tidak memiliki aura penguasa alam semesta. Dia memiliki pertahanan harta yang sangat menakutkan. Baik sarjana tua maupun penyihir menara hitam tidak bisa menembus pertahanannya. Bahkan penyihir menara hitam yang menggunakan hidup mereka untuk mengutuk tidak dapat menembus pertahanan Raja Naga. Saat Raja Naga Suci berbicara, matanya dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Raja Naga itu hampir tak terkalahkan di bawah ranah penguasa alam semesta. Dia tidak bisa tidak mengatakan kalimat lain. Di dalam hatinya, itu mungkin tidak hampir tak terkalahkan, tapi tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Pangeran Ketiga sedikit mengangkat alisnya dan berdiri diam di sana. Pangeran Ketiga, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? .com. Raja Naga Suci mau tidak mau bertanya. Pangeran Ketiga tidak menjawab, tetapi berdiri di sana dengan tenang. Sekarang, Pangeran Ketiga tidak punya ide bagus. Tampaknya Raja Naga dari Istana Naga telah mewarisi sebagian dari kekayaan klan Naga Surgawi. Ada naga dewa es bermutasi di Istana Naga, jadi Raja Naga juga harus menjadi naga dewa bermutasi murni. Saat dia berbicara, sedikit kecemburuan muncul di matanya, dan mutasinya mungkin bukan mutasi sederhana. Raja Naga Suci berbaring di sana, dengan hormat menunggu perintah Pangeran Ketiga. Kamu harus pulih secepat mungkin. Jangan repot-repot dengan hal-hal lain. Pangeran Ketiga melirik Raja Naga Suci. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya menghilang. Raja Naga Suci merasakan bahwa Pangeran Ketiga telah pergi. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Pangeran Ketiga sebenarnya tidak memiliki perintah selanjutnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah? Jejak keterkejutan dan keterkejutan melintas di matanya. Mungkinkah Pangeran Ketiga tidak bisa berbuat apa-apa pada Raja Naga dari Istana Naga? Raja Naga Suci merenung. Kemungkinannya sangat tinggi. Sungai Hijau. Tidak lama kemudian, sosok Pangeran Ketiga muncul di suatu tempat di Pulau Dewa Naga dari klan Naga Surgawi. Tidak jauh di depannya, Phoenix air Sungai Hijau berdiri diam di sana. Gagal.
Phoenix air sungai hijau jelas tahu tentang ini dan berbalik untuk melihatnya. Istana naga ini tidak menyangka akan menjadi masalah, dan Raja Naga itu seharusnya bukan naga suci murni yang bermutasi. Dia seharusnya bisa melawan 4 atau 5 penguasa alam semesta tingkat 1, atau bahkan lebih. Pangeran ketiga membuka mulutnya dan berkata dengan ekspresi jelek. Jika kamu tidak punya cara, maka aku tidak punya cara. Phoenix air sungai hijau mendengar kata-katanya, dan ekspresinya juga sedikit berfluktuasi. Sebelum mencapai ranah penguasa alam semesta, ia mampu melawan 5 atau 6 ahli tingkat 1 penguasa alam semesta. Konsep macam apa ini? Phoenix bermutasi yang spesial dan kuat di antara burung Phoenix mereka, Flame Phoenix, hanya biasa-biasa saja. Dan Flame Phoenix dari klan Phoenix mereka, hanya ada beberapa di seluruh klan. Dengan kekuatan seperti itu, bakat dan garis keturunan Raja Naga mungkin sebanding dengan api Phoenix mereka. Maka kita hanya bisa menunggu. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga Istana Naga, dia seharusnya dapat segera menerobos ke alam penguasa alam semesta. Pangeran ketiga berkata, tunggu, siapa yang tahu berapa lama kita harus menunggu? Phoenix air sungai hijau mengerutkan kening dan bergumam, tapi adakah eksistensi di bawah alam penguasa alam semesta yang dapat membunuhnya? Saya melihat di alam semesta AI bahwa Raja Naga Istana Naga tidak terkalahkan. Tak terkalahkan. Mata pangeran ketiga mengungkapkan ekspresi jijik, dia tidak bisa terkalahkan di bawah alam penguasa alam semesta. Belum lagi monster mutan dari ras puncak, bahkan monster luar angkasa pun bisa membunuh Raja Naga. Di wilayah yang tak terkalahkan, ada juga orang tua gila yang bisa melawan dan bahkan membunuh Raja Naga. Sayangnya, apakah itu monster antariksa, monster mutan dari ras puncak, atau orang tua gila itu, mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita pindahkan. Qingjiang Water Phoenix menggelengkan kepalanya. Bab 3630-3629 leluhur klan naga diserahkan. Pangeran ketiga dan Phoenix air sungai hijau tidak berpikir bahwa Raja Naga Istana Naga tidak terkalahkan di bawah penguasa alam semesta. Belum lagi monster luar angkasa yang tidak normal di alam semesta, orang-orang aneh dari ras puncak. Ambil wilayah yang tak terkalahkan misalnya, ada beberapa orang tua yang bisa menjadi lawan Raja Naga Istana Naga. Mereka berdiri di level inti dari balapan puncak, mereka tahu banyak hal. Mereka juga mengetahui banyak rahasia dari wilayah yang tak terkalahkan. Misalnya, ada monster tua yang pernah membunuh naga berdarah murni saat ras Dewa Naga masih ada. Pada akhirnya, dia dikejar oleh ras Raja Naga dari Dewa Naga. Setelah melarikan diri untuk hidupnya, dia bersembunyi di wilayah yang tak terkalahkan, dan sekarang, dia masih di sana. Misalnya, wilayah tak terkalahkan adalah ruang khusus yang terbentuk dari pertempuran antara sekelompok master alam semesta dan binatang luar angkasa. Nyatanya, tidak semua makhluk besar itu mati dalam pertempuran itu. Mereka tahu bahwa salah satu dari mereka masih hidup. Namun, karena fondasinya benar-benar dipaksakan, dia tidak akan pernah bisa pulih ke tingkat penguasa alam semesta sepanjang hidupnya. Suatu kali makhluk besar tingkat penguasa alam semesta terjebak di puncak Satria alam semesta selamanya. Selain itu, dia telah kehilangan semua anggota keluarganya, yang membuatnya menjadi setan gila. Pada saat yang sama, dia adalah iblis gila terbesar di seluruh wilayah yang tak terkalahkan. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ranahnya akan membatasi kekuatan makhluk hebat, tetapi bukan tidak mungkin baginya untuk mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Ambil ras gelap misalnya, ada monster tua dari ras gelap di wilayah yang tak terkalahkan, dan dia memiliki banyak tubuh hantu gelap. Satu tubuh hantu gelap hampir sekuat master alam semesta tingkat 3 makhluk hebat. Karena dia telah hidup untuk waktu yang lama, dan dia telah memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya, dia memelihara sejumlah besar tubuh hantu gelap. Konsep macam apa ini? Jika seorang Pinnacle Universe Knight memiliki 20 tubuh hantu gelap, dia bisa menjadi master alam semesta tingkat 1 makhluk hebat. Bagaimana jika dia memiliki 30,40, atau 100 atau 200? Bahkan master alam semesta di level 2 harus berhati-hati. Lagi pula, beberapa perubahan dapat menyebabkan perubahan kuantitas. Sayangnya, makhluk hebat tingkat ini bukanlah seseorang yang dapat mereka undang. Orang gila tua itu tidak akan memberikan wajah kepada pangeran ketiga dan Phoenix. Oleh karena itu,
Pangeran ketiga dan Phoenix air Sungai Azure tidak punya pilihan selain menunggu. Tunggu Raja Naga menerobos dan Istana Naga menjadi balapan puncak. Dengan cara ini, mereka akan bisa bergerak. Bahkan jika pihak lain mendapat dukungan dari peri. Apakah kamu mendengar? Sarjana tua Raja Iblis Tai Sui dan Magus Menara Hitam dibunuh oleh Raja Naga dari Istana Naga di luar. Apakah ini benar? 3 magi Menara Hitam semuanya dibunuh oleh Raja Naga. 1 membunuh 3. Dengan kekuatan ini, dengan kepribadian magi Menara Hitam, mereka seharusnya tidak bergabung. Mereka juga meredam hati mereka yang tak terkalahkan dan selalu mencari terobosan. Tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung. Namun meski begitu, Raja Naga dari Istana Naga mampu membunuh orang Majus 3 Menara Hitam. Dengan kekuatan ini, orang tua gila itu seharusnya tidak bisa melakukannya, kan? Aku tidak tahu, tapi Raja Naga dari Istana Naga pasti tidak bisa diremehkan. 2 tahun kemudian, Istana Naga akan mengadakan lelang. Pada saat itu, mereka akan melelang harta bawaan tertinggi dengan atribut cahaya, kegelapan, dan logam. Ini adalah harta bawaan tertinggi. 2 tahun kemudian, mari kita lihat dan lihat seperti apa Raja Naga itu. Mari kita lihat juga apakah kita bisa membeli harta bawaan tertinggi. Berita di dalam surga yang membuka benua purba menyebar dengan sangat cepat. Di saat yang sama, berita ini juga menyebar ke wilayah yang tak terkalahkan. Tidak banyak makhluk hebat puncak di wilayah yang tak terkalahkan, tetapi pasti ada banyak. Beberapa ribu ksatria alam semesta puncak, banyak dari mereka menaruh perhatian besar pada hal ini ketika mereka mendengar bahwa Raja Iblis Tai Sui akan menantang Raja Naga dari dunia luar. Beberapa ratus dari mereka bergegas, tetapi beberapa tidak. Namun, ketika mereka mendengar berita itu, mereka semua terkejut. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Dragon Palace Dragon King. Namun, beberapa monster tua puncak di wilayah tak terkalahkan tidak berpikir bahwa Raja Naga Istana Naga tidak terkalahkan. Karena mereka telah melihat banyak keberadaan yang menakutkan selama periode waktu yang lama ini. Terutama di bagian terdalam dari Invincible Zone. Mereka sangat tertarik dengan pelelangan yang diadakan oleh Istana Naga. Pelelangan harta karun pada tingkat harta karun sejati pasti akan menarik perhatian besar dan menciptakan sensasi. Pada saat itu, bahkan ahli dari balapan puncak akan datang dan menawar. Monster tua dari zona tak terkalahkan secara alami sangat tertarik. Harta bawaan sejati sangat berharga. Saya telah mendapatkan banyak sumber daya, tetapi semuanya adalah mayat. Silsilah naga suci, suku raksasa cahaya, suku bak suara cahaya, suku roh kabut hitam, dan suku gaul semuanya adalah atribut terang dan gelap. Harta karun para ahli juga merupakan atribut terang dan gelap. Mereka tidak cukup memperbaiki diri. Harta lainnya juga ditempatkan di kerajaan surgawi. Namun, pada saat ini, ketika seluruh surga membuka tanah purba dan bahkan beberapa ahli dari ras puncak sedang mendiskusikan Istana Naga, mereka sedang mendiskusikan Raja Naga. Sebagai Raja Naga, Wang Xian telah memeriksa semua perolehannya. Mayat itu telah diserap oleh Dragon Pool. Selanjutnya, saatnya para ahli dari Istana Naga untuk meningkatkan. Dan peningkatan kekuatannya sendiri hanya akan terjadi setelah pelelangan. Lelang 2 tahun kemudian. Selama dia menjual beberapa harta bawaan tertinggi, kekuatannya dan batu gilingan 5 elemen akan dapat meningkat. Pada saat itu, dia akan mampu melawan bahkan penguasa alam semesta tingkat 2, apalagi penguasa alam semesta tingkat 1. Wang Xian berpikir sendiri. Dia membuka ai alam semesta untuk melihatnya, dan senyuman muncul di wajahnya. Selanjutnya, dia akan menunggu pelelangan 2 tahun kemudian. Raja Naga, sekelompok pembangkit tenaga Raja Naga dari garis keturunan naga leluhur meminta audiensi. Mereka bilang ingin bergabung dengan Istana Naga kita. Waktu berlalu hari demi hari. Setengah bulan kemudian, 13 Raja Naga dari garis keturunan naga leluhur tiba-tiba datang berkunjung. Ketika Wang Xian mendengar laporan Perdana Menteri Gui, dia sedikit mengangkat alisnya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Panggil mereka. Dia membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Kami memberi hormat kepada Raja Naga. Segera, 13 Raja Naga dari garis keturunan naga leluhur masuk ke Aula Raja Naga. Mereka memandang Raja Naga di singgasana naga dan merasakan kekuatan yang terpancar darinya. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Belum lama ini,
Mereka telah memutuskan bahwa begitu Raja Naga menerobos ke alam penguasa alam semesta, garis keturunan naga leluhur mereka akan segera tunduk dan bergabung dengan Istana Naga. Tapi sekarang, meskipun Raja Naga belum menerobos, mereka dengan suara bulat memutuskan untuk bergabung dengan Istana Naga. Pertarungan setengah bulan yang lalu telah memberi mereka kejutan besar. 3 ahli tingkat atas dari zona tak terkalahkan dan 71 ahli dari suku Naga Suci semuanya telah dimusnahkan oleh Istana Naga. Hanya butuh 10 menit. Dibandingkan dengan Istana Naga, suku Naga leluhur bukanlah apa-apa. Semua murid suku Naga leluhur tahu bahwa Istana Naga adalah harapan terakhir mereka. Ada kemungkinan 80% bahwa Raja Naga akan memimpin suku mereka kembali ke puncaknya. Jadi mereka memutuskan untuk bergabung dengan Istana Naga.